Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ivan Fahrul Nur Hidayat, NPM 22430021. Di sini saya akan mempresentasikan materi parallel processing. Pengertian dari pemrosesan paralel atau parallel processing adalah penggunaan lebih dari satu CPU untuk menjalankan sebuah program secara simultan. Idealnya, parallel processing membuat program berjalan lebih cepat karena semakin banyak CPU yang digunakan. Tetapi, dalam prakteknya, seringkali sulit membagi programnya sehingga dapat dieksekusi oleh CPU yang berbeda-beda tanpa berkaitan di antaranya. Pemrosesan paralel dalam sebuah komputer dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan instruksi-instruksi yang bersamaan waktunya. Hal ini menyebabkan pelaksanaan kejadian-kejadian dalam interval waktu yang sama, dalam waktu yang bersamaan, atau dalam rentan waktu yang saling tumpah tindih. Ya, seperti ini ya contohnya. Bisa dilihat gambarnya. Ya, lanjut. Komputasi paralel. Salah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer secara bersamaan. Biasanya diperlukan saat kapasitas yang diperlukan sangat besar, baik karena harus mengolah data dalam jumlah besar ataupun karena tuntutan proses komputasi yang banyak. Untuk melakukan aneka jenis komputasi paralel ini, diperlukan infrastruktur mesin paralel yang terdiri dari banyak komputer yang dihubungkan dalam jaringan dan mampu bekerja secara paralel untuk menyelesaikan satu masalah. Untuk itu, diperlukan aneka perangkat lunak pendukung yang biasa disebut middleware yang berperan untuk mengatur distribusi pekerjaan antar node dalam satu mesin paralel. Selanjutnya, pemakai harus membuat program paralel yang untuk merealisasikan komputasi. Multitasking. Multitasking adalah komputer dengan prosesor tunggal mengeksekusi beberapa tugas secara bersamaan. Sedangkan komputasi paralel menggunakan beberapa prosesor atau komputer. Parallel processing disebut juga komputasi paralel. Pada sistem komputasi paralel terdiri dari beberapa unit prosesor dan beberapa unit memori. Ada dua teknik yang berbeda untuk mengakses data di unit memori, yaitu shared memory address dan message passing. Berdasarkan cara mengorganisasikan memori ini, komputer paralel dibedakan menjadi shared memory parallel machine dan distribute memory parallel machine. Untuk memperjelas lebih dalam mengenai perbedaan komputasi tunggal itu menggunakan satu prosesor dan komputasi paralel itu menggunakan banyak prosesor. Maka kita harus mengetahui terlebih dahulu arsitektur komputer paralel dan pengertian mengenai model prosesor paralel. Ini gambar arsitektur paralel menurut klasifikasi taksonomi Flynn. Ini prosesor organisasinya ada 4 ini. Ada single instruction single data system atau SISD. Yang kedua ini ada single instruction multiple data stream atau SIMD. Dan yang ketiga ada multiple instruction single data atau MISD, dan yang terakhir ada multiple instructor multidata atau MIMD. Yang pertama yang tadi itu SISD atau single instruction single data.
Komputer ini hanya memiliki satu prosesor dan satu instruksi yang dieksekusi secara serial. Komputer ini adalah tipe komputer konvensional. Menurut mereka, tipe komputer ini tidak ada dalam praktik komputer paralel, bahkan mainframe pun tidak lagi menggunakan satu prosesor. Klasifikasi ini sekedar untuk melengkapi definisi komputer paralel. Ini beberapa contoh komputer yang menggunakan model SISD adalah UNIVAC 1, IBM 360, CDC 7600, Cray 1, dan PDP 1. Nah, yang kedua ini ada SIMD atau Single Instruction Multiple Data. Komputer ini memiliki lebih dari satu prosesor, tapi hanya mengeksekusi satu instruksi secara paralel pada data yang berbeda pada level lockstep. Komputer vektor adalah salah satu komputer paralel yang menggunakan arsitektur ini. Beberapa contoh komputer yang menggunakan model SIMD adalah ELIAC, EV, Maspar, Cray XMP, Cray YMP, Thinking Machine CM2, dan Cell Processor atau GPU. Dan yang ketiganya ada MISD, Multiple Instruction Data. Teorinya, komputer ini memiliki satu prosesor dan mengeksekusi beberapa instruksi secara paralel, tetapi praktiknya tidak ada komputer yang dibangun dengan arsitektur ini karena sistemnya tidak mudah dipahami. Saat ini, belum ada komputer yang menggunakan model MISD. Dan yang terakhir ini ada MIMD, Multiple Instruction Multiple Data. Komputer ini hanya memiliki satu prosesor dan mengeksekusi satu instruksi secara paralel. Tipe komputer ini paling banyak digunakan untuk membangun komputer paralel, bahkan banyak superkomputer yang menerapkan arsitektur ini. Beberapa komputer yang menggunakan model MIMD adalah IBM Power 5, HP atau Compaq Alpha Server, Intel IA32, AMD Opteron, Cray XT3, dan IBM BGL. Singkatnya, untuk perbedaan antara komputasi tunggal dan komputasi paralel bisa digambarkan pada gambar berikut ini ya. Ini yang sebelah kiri ini ada penyelesaian sebuah masalah pada komputasi tunggal, dan yang sebelah kanan ini adalah penyelesaian sebuah masalah pada komputasi paralel. Dari perbedaan gambar tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa kinerja komputasi paralel lebih efektif dan dapat menghemat waktu untuk memproses data yang banyak dan besar daripada komputasi tunggal. Namun, keefektifan akan hilang ketika kita hanya mengolah data dalam jumlah yang kecil, karena datanya dengan jumlah kecil atau sedikit lebih efektif jika kita menggunakan komputasi tunggal. Teknik pemrograman komputer yang memungkinkan eksekusi perintah atau operasi secara bersamaan baik dengan komputer dengan satu atau komputer tunggal ataupun dengan prosesor ganda dengan mesin paralel. Tujuan utama dari pemrograman paralel adalah untuk meningkatkan performa komputasi. Semakin banyak hal yang bisa dilakukan secara bersamaan, semakin banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan. Nah, ini ada dua tipe pemrograman paralel ya. Yang pertama ini ada Message Passing Interface atau MPI. Sebuah standar pemrograman yang memungkinkan pemrogram atau programmer untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat dijalankan secara paralel. Proses yang dijalankan oleh sebuah aplikasi dapat dibagi untuk dikirimkan ke masing-masing komputer node, yang kemudian masing-masing komputer node disebut mengolah dan mengembalikan hasilnya ke komputer head node. Untuk merancang aplikasi paralel tentu membutuhkan banyak pertimbangan, diantaranya adalah latensi dari jaringan dan lama sebuah tugas dieksekusi oleh prosesor. Kegunaan MPI yang lain adalah
Yang pertama ini ada menulis kode paralel secara portable, dan yang kedua ini mendapatkan performa yang tinggi dalam pemrograman paralel. Dan yang terakhir ini menghadapi permasalahan yang melibatkan hubungan data irregular atau dinamis yang tidak begitu cocok dengan model data paralel. Dan yang kedua ini ada PVM atau Parallel Virtual Machine. Paket software yang mendukung pengiriman pesan untuk komputasi paralel antar komputer. PVM dapat berjalan di berbagai macam variasi Unix ataupun Windows dan telah portable untuk banyak arsitektur seperti PC, workstation, multiprosesor, dan superkomputer. Baik, dapat segitu yang salah jelaskan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.